Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan karena Allah telah memberi kita kesempatan untuk dapat bertemu kembali di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, guna mengkaji hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk di antara orang-orang yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab kita mengkaji hadis Nabi Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertetangga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah memasuki hadis ke 369 bab ke-35 setelah sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang laisal wasil bil mukafi, yaitu hakikat orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah seorang mukafi, tapi al wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha idza quti'at rahimuhu wa salaha, yaitu hakikat seorang yang menyambung silaturahim adalah tatkala dia diputuskan rahimnya, maka dia menyambungnya. Dan kita mengenal ada 3 istilah. Yang pertama al-mukafi, yang kedua apa? Al-wasil, dan yang ketiga apa? Al-qati. Dan kita sudah jelaskan kemarin panjang lebar di papan tulis. Barangkali ada yang belum paham semua nggih? Al-wasil, al-mukafi, dan al-qati. Kemudian kita lanjutkan ke bab ke-35, babun fadlu man yasilu darrohim ad-dolim. Nah, silakan dibaca hadisnya. Alimni apa? Alimni amalan. Nah. Alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Qala la in kunta aqsarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alata. A'tiki an-nasamata wa hukka raqabata. Qala aw laysata wahidan. Qala la ikun nasamati an tu'tiqa an-nasmata wa hukku raqabati an tu'ina ala raqabah wal manihatu ar-raghub wal fai'u ala dzarrahimi fa illa tudhih dzalik fa'mur bil ma'rufi wal 'anil munkar fa illa tudhih dzalik fa kuffa lisan
إلا من خير. Kita artikan dulu. Babun fadlu man yasilu darrohim ad-dolim. Bab keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang dolim. Jadi dia menyambung silaturahim orang yang dolim. Berarti kalau orang dolim, berarti dia memutuskan silaturahim. Karena kalau orang tidak memutuskan silaturahim, tidak dikatakan dolim. Berarti orang ini memutuskan silaturahim. Nah, berarti ini keutamaan orang yang menyambung, orang yang memutuskan silaturahim. Haddatsana Ibnu Malik Ibnu Ismail qala, telah menceritakan kepada kami Malik Ibnu Ismail, dia berkata, haddatsana Isa ibn Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Isa bin Abdurrahman, an Talhata, dari Talha, an Abdurrahman ibni Ausajah, dari Abdurrahman bin Ausajah, Alil Barra, dari Barra radhiyallahu anhu. Al Barra nama panjangnya Al Barra bin Azib. Al Barra bin Azib qala, dia berkata, jaa A'rabiyun faqala, datang A'rabiyun, yakni orang Arab Badui. Kita mengenal dua istilah jamaah, ada A'rab sama ada Arab. Ya, A'rab dan Arab. Kalau A'rab ini Arab yang hidup di gunung-gunung atau orang-orang pedalaman. Tapi kalau Arabun ini orang Arab asli, orang Arab kota. Dinamakan A'rab karena dia hidup di pegunungan, di tempat-tempat pelosok, dan dia adalah orang-orang yang terbelakang. Tapi mereka termasuk di antara orang-orang yang selalu dicari-cari oleh orang-orang Mekah waktu itu. Mengapa? Karena orang-orang Mekah pada waktu itu ketika melahirkan bayi, maka mereka menyusukan bayi-bayi mereka kepada para wanita A'rab. Paham di? Termasuk Rasulullah SAW dulu waktu kecil disusukan kepada wanita A'rab yang bernama Halimatus Sa'diyah. Itu adalah wanita A'rab. Dan wanita-wanita A'rab itu kerjanya dulu selalu pergi ke Mekah nyari bayi buat disusuin. Jadi itu pekerjaan mereka. Kalau kita melihat sejarahnya dahulu, bagaimana asal mula Rasul SAW disusui oleh wanita A'rab, itu karena ada 10 orang wanita A'rab yang pergi ke Mekah untuk mencari pekerjaan. Karena mereka hidup di gunung, mereka kelaparan, tidak punya uang, maka kerja mereka menyusuin bayi-bayinya orang Mekah. Nah, orang-orang Mekah suka sekali menyusukan bayinya kepada orang A'rab. Mengapa? Karena orang A'rab ini satu, orangnya kuat-kuat. Yang kedua, air susu mereka itu deras, tidak seperti air susu para wanita yang ada di Mekah. Sehingga ketika mereka menyusukan bayi tersebut kepada orang-orang A'rab, itu mereka dalam rangka supaya bayinya ini tumbuh menjadi orang yang kuat. Karena air susunya berasal dari wanita-wanita yang kuat, itu tujuannya. Nah, 10 orang wanita ini sudah mendapatkan bayi masing-masing, kecuali satu bayi yang belum mendapatkannya, yaitu siapa? Rasul SAW. Kenapa kok Rasul tidak mendapatkan wanita yang mau menyusui beliau? Karena Rasul itu yatim. Setiap wanita Arab yang ditawari bayi Muhammad, mereka menolak. Mereka mengatakan, kalau aku menyusui bayi ini, siapa yang akan membayar aku? Dia kan yatim. Begitu. Lah kok tersisa satu orang saja yang bernama Halimah. Nah, Halimah ini kebetulan belum mendapatkan bayi. Dia berpikir bersama suaminya, apa iya kita akan balik ke tempat kita, ke desa kita dalam keadaan kita tidak membawa bayi. Jadi bayi itu bakal dibawa oleh mereka untuk disusuin di tempat-tempat gunung-gunung tersebut.
Akhirnya Halimah ini terpaksa menerima tawaran bayi Muhammad. Awalnya terpaksa. Nah, seperti itu. Kisahnya panjang ya. Ini hanya bicara masalah A'rab saja. Faqala, nah orang A'rab ini dia bertanya kepada Rasul, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan, ajarilah aku suatu amalan yudkhilunil jannah, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La in kunta aksarta al khutbah," yang mana intinya pertanyaanmu ini singkat, pertanyaanmu ini padat, pendek. Laqad a'radta al mas'alah, tapi jawabannya panjang, jawabannya luas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanyamu gampang, tunjukkan aku amalan yang menunjukkan, yang memasukkan aku ke dalam surga. Pertanyaannya singkat, kata Rasul, tapi jawabannya panjang lebar. Lalu Rasul menunjukkan amalan-amalan tersebut. A'tiqin nasama, bebaskanlah budak. Wa fukkar raqabah, dan bebaskanlah budak. Ada perbedaan antara a'tiqin nasama dan wa fukka ar-raqabah. Secara terjemahannya sama, bebaskanlah budak. Tapi secara definisi kedua hal ini berbeda. Qala aulaisata wahidan. Arab ini tanya, "Ya Rasulullah, bukankah kedua hal ini sama saja?" Paham ya? Bebaskanlah budak, a'tiqin nasama wa fukkar raqabah. Kata Arab ini, "Ya Rasulullah, bukankah dua hal ini beda? Dua hal ini adalah sesuatu yang sama?" Maka kata Rasul, "La, beda." Bedanya apa? Itqun nasama, yang dimaksud dengan itqun nasama kata Rasul, antu'tiqa an-nasama, yaitu engkau memerdekakan seorang budak. Wa fakkur raqabah, dan yang dimaksud dengan fakkur raqabah antu'ina 'alar raqabati, yaitu engkau membantu budak untuk memerdekakan dirinya. Paham ya? Itqun nasama, yaitu engkau membebaskan budak. Fakkur raqabah, yaitu engkau menolong budak tersebut untuk memerdekakan dirinya. Paham ya? Jadi kalau itqun nasama itu bisa saja seorang tuan membebaskan budaknya. Tapi kalau fakkur raqabah itu bisa saja seseorang membeli budak dari orang lain untuk dibebaskan. Wal manihatur rughub, atau dan memberikan kambing atau unta ar-rughub yang deras air susunya, yang gemuk, yang bermanfaat. Wal fai'u ala dirrahim, dan menyambung silaturahim. Fa illam tuti' dalika, kalau engkau tidak bisa melakukan hal tersebut, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, maka perintahkanlah kepada kebaikan dan laranglah dari perbuatan yang mungkar. Fa illam tuti' dalika, dan kalau engkau juga tidak bisa melakukan hal itu, fakuffa lisanaka, maka kau tahan lisanmu, kau tahan ucapanmu, illa min khairin, kecuali dari mengucapkan yang baik-baik saja. Naam, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita kunci agar masuk surga. Dan beliau memberitahu kepada kita tentang tingkatan-tingkatan kunci tersebut, bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Mulai dari amalan yang paling sulit sampai amalan yang paling mudah. Kita rangkum di papan tulis.
Kalau tulisan saya kurang besar, dikasih tahu nggih. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah semangatnya para sahabat Arabnya Filsus sahabati. Jelas ya Arabnya, semangatnya para sahabat. Apa yang menunjukkan hal itu? Yaitu dalam hadis itu dikatakan orang ini bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga. A'rab, meskipun dia orang Arab Badui, tapi dia termasuk sahabat atau bukan? Sahabat. Kenapa? Nah, karena pernah bertemu dengan Nabi, melihat Nabi SAW, dan beriman dengan Nabi sampai wafat. Ini syarat dikatakan sahabat. Ketemu Nabi, lihat Nabi, yang kedua beriman kepada Nabi, dan yang ketiga berimannya sampai wafat, baru dikatakan sahabat. Nah, Arab Badui ini bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dan ini para jamaah, kebiasaannya para sahabat. Kalau ketemu Nabi itu mereka suka tanya tentang bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Jadi ini menunjukkan juga kepada kita bahwa para sahabat itu adalah orang yang benar-benar kepingin ke surga, benar-benar semangat ke surga dan takut sama neraka. Buktinya apa? Setiap ketemu pertanyaannya terkadang seperti pertanyaannya Arab Badui tersebut. Alimni amalan yudkhilunil jannah. Tunjukkan kepadaku suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Banyak hadis yang seperti ini. Misal hadisnya Mu'ad. Anak kasih contoh di sini. Hadisnya Mu'ad. Mu'ad pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa membuatku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Rasul, laqad sa'alta an adim, he Mu'ad, sungguh kamu telah bertanya dengan sesuatu yang besar sekali. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Tapi pertanyaanmu ini itu sesungguhnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Lalu Rasul menjawab pertanyaan Mu'ad, hadis yang sangat panjang. Rasul mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau ibadah sama Allah, kau tauhid sama Allah, jangan kau berbuat syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kau dirikan salat. Wa tu'tuz zakat, kau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kau puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kau naik haji. Terus Nabi tanya lagi, ala adulluka ala abwabil khair. Hei Mu'ad, mau enggak kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Rasul, as-siyamu junnah, puasa itu perisai, was-shadaqah, dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Terus panjang sampai Rasul mengatakan, hei Mu'ad, ala adulluka bimilaki dalika kulli, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kunci semuanya itu? Kata Mu'ad, na'am, iya ya Rasul, aku mau. Maka Rasul mengatakan, kuffa alaika hada fa'akhudha bilisani, kau jaga lidahmu ini. Nabi memegang lidahnya. Panjang sekali kata Mu'ad. Nggak cuma Mu'ad jamaah, ada juga Abu Darda. Abu Darda bertanya kepada Rasul SAW dengan pertanyaan yang sama. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah.
"Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa membuatku masuk surga." Maka kata Rasul, "La taqdo walakal jannah." Jangan kau marah, maka kau masuk ke dalam surga. Nggak cuma itu, di antaranya lagi Abu Barzah, dia juga bertanya kepada Rasul SAW dengan pertanyaan yang sama. "Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Kata Rasul, "Imti al-ada an tariqin nas." Kamu hindarkan gangguan dari jalan manusia, kau masuk ke dalam surga. Tidak cuma itu, ada lagi di antara mereka yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Maka Rasul mengatakan, "Alaika bis-shaum." Coba kamu perbanyak puasa, kau masuk ke dalam surga. Ini semangatnya para sahabat. Paham sampai di sini? Kemudian yang kedua, Nabi tunjukkan tingkatan-tingkatan amalan menuju surga di hadis tersebut. Yang pertama adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Yang ketiga adalah memberi unta. Yang keempat adalah, tak kekecilan kan? Menyambung silaturahim. Kalau nggak bisa, maka yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak bisa juga, maka yang terakhir, jaga lisannya. Jaga lisannya. Baik. Yang kedua adalah membebaskan budak para jamaah. Kenapa kok Rasul SAW menaruh membebaskan budak di tingkatan yang pertama? Karena membebaskan budak itu sesuatu yang sangat sulit. Dia berkaitan dengan harta, dia berkaitan dengan sesuatu yang paling dicintai oleh orang lain di masa tersebut. Karena budak di masa tersebut merupakan aset yang paling berharga. Siapa yang banyak budaknya, maka dia adalah orang yang paling kaya di masa tersebut. Karena membebaskan budak itu harganya mahal. Disebutkan dalam hadis, Bilal bin Rabah saja, itu harga dia ketika dibebaskan oleh Abu Bakar itu 100 dinar. 100 dinar pada waktu itu setara dengan 1 ekor kambing. Katakanlah 1 ekor kambing harganya 1 juta misalkan. Maka 100 dinar berapa juta? Berapa juta? 100 juta. Itu harganya Bilal bin Rabah. Itu baru 1 budak. Bagaimana dengan orang yang punya banyak budak? Maka Rasul SAW memberikan urutan pertama membebaskan budak, karena ini pahalanya lebih besar dibanding 3, 4, 5, 6. Paham ya? Nah, kemudian para jamaah, perlu antum ketahui bahwasanya Islam datang itu untuk membebaskan perbudakan. Orang-orang liberal, orang-orang sesat mengatakan Islam katanya agama HAM. Tapi kenapa Islam masih melegalkan perbudakan? Kenapa Islam tidak menghapuskan perbudakan? Ini ucapan orang-orang barat, orang-orang liberal, orang-orang sesat. Antum perlu tahu, yang pertama, perbudakan ini bukan produknya Islam. Perbudakan ini sudah ada sebelum Islam. Bahkan sudah ada sejak zaman Fir'aun. Di mana Fir'aun menjadikan Bani Israel sebagai budak. Jadi Islam datang dalam keadaan perbudakan sudah merajalela. Tidak bisa dihapuskan begitu saja, tapi dihapuskan dengan cara yang sistematis.
Kalau Islam datang menghapuskan budak begitu saja, bagaimana dengan wanita yang diperbudak, dimerdekakan? Siapa yang akan menanggung nafkahnya? Bagaimana dengan anak-anak yang dijadikan budak pada waktu itu, dibebaskan? Siapa yang menanggung nafkahnya? Maka Islam datang itu membebaskan perbudakan bukan langsung, tapi secara berangsur-angsur dengan sistematis. Antum harus tahu, perbudakan di zaman sebelum Islam itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara perang. Setiap orang yang menang perang maka semuanya menjadi budak, baik perempuan maupun anak-anak. Yang kedua, disebabkan karena kefakiran. Setiap orang yang miskin dan dia butuh duit, dia jual istrinya jadi budak, dia jual anaknya untuk jadi budak, biar dapat uang sehingga bisa makan. Yang ketiga, yang paling penting, perbudakan sebelum Islam itu terjadi kapan? Ketika adanya penjajahan atau ini perompak, ini apa? Pembajaan. Seperti orang-orang Eropa yang mengadakan ekspansi ke Afrika, semua penduduk asli Afrika yang kulit hitam dibawa ke Eropa untuk dijadikan budak. Islam datang membatasi 3 hal ini. Bagi Islam, orang bisa dijadikan budak dengan 1 cara. Kapan itu? Dengan 1 cara. Ketika mereka menang melawan orang kafir, maka orang-orang yang hidup ditawan dan dijadikan budak. Tapi dalam Islam tidak langsung jadi budak. Tidak langsung jadi budak. Dia diberi pilihan 3. Yang pertama, jadi budak. Kalau nggak mau jadi budak, dia yang kedua, dia menebus dirinya. Kalau nggak mau juga, bisa yang ketiga. Orang yang menawan ini, dia bisa serta-merta membebaskan dirinya tanpa syarat. Dibebaskan. Jadi nggak serta-merta jadi budak. Allah berfirman dalam surah Muhammad, "Fa'idza laqitumur ladina kafaru fadorbar riqab." Bila kalian bertemu dengan orang kafir, fadorbar riqab, kau pancung leher-lehernya. Fa'idza akhramtumuhum, kalau kamu sudah berhasil mengalahkan orang-orang kafir itu, yang pertama, fasuddul wasat, jadikan budak. Yang kedua, fa imam manam ba'du, kalau enggak dia tebus dirinya. Yang ketiga, wa imam manam fidaan, atau dia dibebaskan. Ini dalam Islam. Kalau orang-orang kafir otomatis jadi budak. Di dalam Islam tidak. Hanya 1 cara saja jadi budak. Itu pun tidak serta-merta menjadi budak. Ini Islam, dia membatasi perbudakan dalam rangka tujuan utamanya untuk menghilangkan sistem perbudakan itu. Dan di antara cara Islam menghilangkan sistem perbudakan dengan cara yang pertama ini, membebaskan budak. Dengan begitu berangsur-angsur perbudakan akan hilang. Islam punya cara jamaah. Yang pertama membebaskan perbudakan. Yang kedua, menjadikan budak sebagai kafaroh. Paham kan antum? Kalau antum berjima di siang hari bulan Ramadan, kafarohnya apa? Membebaskan budak. Kalau antum membunuh seorang muslim dengan tanpa sengaja, kafarohnya apa? Membebaskan seorang budak. Kalau antum melakukan dihar terhadap istri, kafarohnya apa? Membebaskan budak. Kalau antum apa lagi? Kalau antum bersumpah atas nama Allah dan melanggar sumpah antum, kafarohnya apa? Membebaskan budak. Islam jadikan budak sebagai bentuk kafaroh. Ini cara Islam untuk menghapuskan
Tidak. Islam datang dengan keadilan para jamaah, membantah mulut-mulut orang-orang liberal. Yang ketiga dengan cara apa? Mukatabah. Mukatabah ini apa? Budak-budak di dalam Islam itu dia memiliki kesempatan untuk membebaskan dirinya sendiri dengan uang yang dia punya. Dari mana uang dia? Dari zakat. Di antara 8 golongan yang menerima zakat itu ada yang namanya apa? Rikop. Ya enggak? Rikop ini apa? Budak. Jadi budak-budak tadi dikasih zakat. Dengan zakat ini dia menyicil kepada tuannya untuk membebaskan dirinya. Ini namanya mukatabah. Kalau budak tersebut ingin melakukan mukatabah, maka tuannya wajib untuk mengizinkan dia. Nggak boleh ngelarang. Oh, nggak boleh, kamu nggak boleh mukatabah, kamu kan budakku. Nggak boleh dalam Islam. Dia harus mengizinkan budaknya untuk memerdekakan dirinya. Yang keempat, dengan cara dinikahin jamaah tanpa akad. Orang-orang liberal kembali bersuara, boleh berhubungan badan dengan wanita tanpa akad nikah. Dengan dalil Islam membolehkan berhubungan badan dengan budak tanpa akad nikah. Dengan konsep yang bernama milkul yamin. Nah, gitu ya. Anda pernah dengar istilah ini? Milkul yamin. Milkul yamin itu seorang tuan boleh menggauli budaknya tanpa pernikahan. Jadi yang dimaksud dinikahin ini tanpa akad jamaah. Tanpa akad. Ini konsep yang keliru. Menggauli wanita non mahram itu beda dengan menggauli budak. Wanita non mahram ini wanita merdeka. Dia tidak punya ketentuan sebagaimana yang ada dalam perbudakan. Kalau di dalam perbudakan itu Islam punya konsep, ketika seorang tuan menikahi seorang perempuan budak, maka perempuan ini menjadi seseorang yang bernama Ummul Walad. Waduh, aku menang itu Ustaz ya ini. Ummul Walad. Ummul Walad ini apa? Budak yang melahirkan anak dari tuannya. Paham ya? Maka Ummul Walad ini kalau tuannya meninggal, dia merdeka. Itu dalam Islam. Dan anak yang dilahirkan oleh Ummul Walad ini, anaknya statusnya merdeka, bukan budak. Sehingga dengan demikian, maka bisa menjadi cara untuk menghapus perbudakan di dalam Islam. Paham ya? Ini cara Islam. Dinikahin. Dan kenapa kok diperbolehkan menikahi? Karena memang sudah adatnya pada waktu itu menikahi budak. Tapi bedanya orang-orang Arab itu, kalau menikahi budak, maka budak ini akan dimuliakan oleh mereka, dianggap seperti istrinya sendiri. Dan di dalam Islam, ketika dinikahi oleh tuannya, maka perempuan budak ini menjadi mulia. Tapi maharnya tidak semahal maharnya wanita merdeka. Budak ini maharnya murah. Bagi orang-orang Mekah yang tidak mampu membayar maharnya para wanita Mekah, mereka memilih untuk membayar maharnya budak. Paham ya? Jadi dimuliakan budak itu. Di dalam Islam, jenengan nggak boleh mengatakan hei budak, nggak boleh. Ya abdi, hei budak laki-lakiku. Ya amati, hei budak perempuanku. Tidak boleh dalam Islam. Islam menyuruh kita memanggil budak dengan sebutan hei pemudahku, hei pemudiku, dengan panggilan yang setara. Di dalam Islam, ketika orang menjadi budak, maka budak ini dianggap seperti saudara sendiri. Kata Rasul, diberi makan dengan makan yang sama dengan tuannya, diberi pakaian dengan pakaian yang sama dengan tuannya, dan tidak dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya. Ini berbeda dengan perbudakan yang ada di Arab Jahiliyah, di mana mereka menjadikan kasta sebagai perbedaan antara tuan dengan budak. Di dalam Islam, budak sama dengan tuan.
Tugasnya budak itu hanya membantu tuannya saja, dan dia dibayar. 4 ini. Yang kedua, memberi unta, jelas. Yang keempat, menyambung silaturahim. Ini yang menjadi pokok inti bahasan kita di bab ini, yaitu menyambung silaturahim merupakan cara seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan kita, apa hubungannya nomor 4 dengan bab? Kita sudah belajar kemarin, hakikat orang yang menyambung silaturahim itu apa? Ketika dia diputuskan. Jadi ketika menyambung silaturahim, ini dia menyambung orang yang memutuskan silaturahim. Dan itu bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Orang yang memutuskan silaturahim dolim apa tidak? Dolim, ancamannya neraka. Maka bab ini dinamakan bab keutamaan menyambung silaturahim orang yang dolim. Paham ya? Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, yang paling gampang kata Rasul, kuffa lisanak, jaga lisan. Ini amalan yang paling gampang menurut Rasul dari total 1, 2, 3, 4, 5 nomor ini yang paling gampang. Tapi realitanya justru nomor 1 sampai nomor 2 sampai nomor 6 ini realitanya yang paling sulit itu justru yang nomor 6. Yang paling banyak masuk ke dalam neraka justru yang nomor 6. Di hadis Mu'ad yang pertama tadi ini, ketika Rasul mengatakan kuffa al-kahada, kau jaga lidahmu ini Mu'ad. Maka Mu'ad tanya, ya Rasulullah, apakah seseorang itu banyak masuk ke dalam neraka disebabkan lisannya? Rasul mengatakan, sakilatka ummuk, celaka engkau, celaka ibumu wahai Mu'ad. Sesungguhnya tidaklah orang ditelungkupkan wajahnya oleh Allah ke dalam jahanam, melainkan bisa babi al-sinatihim, melainkan dengan sebab lidah-lidah mereka. Amalan yang mudah menurut Rasul, tapi justru banyak orang masuk ke dalam neraka. Kalau 2 susah, 3 juga susah. Antum berani ngasih kambing ke orang lain? Kurban kemarin coba, kurban tahun depan, berani enggak? Ini tak kasih uang, beliau kambing. Berat. Hanya orang-orang kaya mungkin yang bisa melakukan. Itu pun enggak semuanya bisa melakukan. Silaturahim mungkin ini juga berat, karena ketika kita berbuat baik, dia malah membalas kita dengan kejelekan. Kita kadang nggak mau, gengsi dong. Masa iya aku baik dia jelek? Gengsi lah, akhirnya diputuskan. Yang kelima ini juga susah, nggak gampang, karena yang kelima ini butuh kepekaan. Ada kalanya orang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi dia nggak ngelakuin. Karena sebab apa? Sungkan. Sungkan opo kok dari tetangga ya opo sungkan. Karena sungkan. Nah, yang keenam ini yang terakhir yang paling gampang. Kita jaga diri kita sendiri, tapi justru juga paling sulit. Yang nomor 2 para jemaah, bisa nggak kita membebaskan budak di zaman sekarang? Apa jawaban dia? Nah, masa nggak bisa? Bisa apa enggak? Bisa. Bisa dengan cara melakukan amalan yang pahalanya seperti pahala membebaskan budak. Apa contohnya? Yang paling sering kita lakuin, yaitu kita membaca zikir pagi petang. Nah, masya Allah, saya kalau ada uang tak kasih uang dengan Pak Gun. Tuh kata Pak Gun, kita baca setiap pagi atau setiap sore bacaan tahlil. Bukan tahlilan ya, beda tahlil dengan tahlilan beda. Bacaan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali. Kata Rasul, siapa yang membacanya 100 kali maka akan dicatat baginya pahala seperti orang yang membebaskan 10 budak, dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus untuknya 100 kejelekan, dan tidak ada orang yang menjadi lebih baik dari dirinya kecuali orang tersebut membacanya lebih dari 100 kali. Ini pernah diceramahkan sama Ustaz Ridwan. Berlomba-lomba untuk membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang paling banyak itu yang menjadi paling baik di hadapan Allah. Kalau saya 99, panjenengan 100, maka derajat panjenengan di atas saya. Si fulan ternyata 101, maka si fulan di atasnya panjenengan. Panjenengan baca 500 kali sehari, si fulan baca 1000 kali misalkan, maka yang 1000 kali itu di atasnya panjenengan. Ini ada amalan seperti itu. Ada lagi jamaah, yaitu tawaf di Ka'bah. Itu juga termasuk amalan yang berpahala untuk membebaskan budak. Nah, itu penjelasan saya rangkum dari kitab, saya hafalkan di malam, dan karena syarahnya cuma sedikit di sini, cuma satu saja, jadi saya mencoba untuk menjabarkan penjelasan yang ada dalam hadis tersebut. Dan yang paling penting dari poin-poin tersebut adalah masalah fikih perbudakan, ya, yang mana tidak semua orang mempelajari fikih perbudakan itu, karena fikih perbudakan itu hanya ada di dalam kitab-kitab fikih, dan itu letaknya di bagian belakang kitab-kitab tersebut, yaitu Kitabul Itqi, kitab tentang membebaskan budak. Dan enggak semua orang peserta kajian sampai ke dalam kitab tersebut, bab tersebut. Hanya orang-orang yang memang belajar mutola'ah itu baru sampai ke dalam bab tersebut. Tapi saya coba jabarkan tentang masalah perbudakan dan bagaimana cara membantah orang-orang liberal atau orang-orang ahlul bid'ah yang dia menuduh Islam bahwa Islam itu agama yang tidak menjunjung tinggi HAM katanya, agama yang justru melecehkan manusia dengan sistem perbudakan. Dan saya bantah tadi bahwasanya budak itu sudah ada sebelum Islam. Justru Islam datang itu untuk mengatur perbudakan dengan cara-cara yang bisa menghilangkan sistem perbudakan tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama, kafaroh, mukatabah. Kemudian yang ketiga, membeli budak, membebaskan budak, membeli budak, tabarruk, membeli budak. Dan yang terakhir dengan cara apa? Menikahi budak. Karena kalau menikahi budak, maka ibunya jadi budak, tapi anaknya udah nggak jadi budak. Karena dalam sistem perbudakan, kalau budak melahirkan anak, tapi dia tidak dinikahi oleh tuannya, maka anaknya pun jadi budak. Seperti siapa? Ayahanda Ammar bin Yasir, ibunya Ammar bin Yasir, plus Ammar bin Yasir, semuanya jadi budak. Untuk bisa selamat dari perbudakan, maka Islam datang dengan cara membolehkan untuk menikahi budak, sehingga anak yang lahir itu merdeka. Karena orang Arab jahiliyah tidak mungkin melakukan itu, jamaah. Kenapa ini? Gengsi. Mereka maunya menikah dengan para wanita bangsawan. Jadi yang mau melakukan pernikahan dengan budak ini hanya kaum muslimin yang tidak mengenal gengsi. Orang Arab jahiliyah mereka gengsi kalau menikah dengan budak. Masa istrinya budak? Dia kan darah biru, keturunan Quraisy, masa menikah dengan budak? Seperti itu. Itu cara Islam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang bertanyakan? Yang lain selain 3 orang nggak ada? Tunggu yang 3 orang. Nah,
Nah, hadis yang telah kita bahas sebelumnya dari Abu Hurairah ketika beliau bertanya kepada Rasul tentang ketika seorang pemuda datang kepada Rasul dan mengadukan, ya Rasulullah, aku berbuat baik pada saudaraku tersebut, tapi saudaraku itu berbuat jelek kepadaku. Asiluhum, aku menyambung silaturahim kepadanya, dia malah memutuskan silaturahim. Aku peduli kepadanya, dia malah nggak peduli kepadaku. Dia ngadu kepada Rasul tentang saudaranya yang justru orang ini mendapatkan perilaku di luar ekspektasinya, mendapatkan balasan yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka kata Rasul, kalau yang engkau katakan itu benar, maka teruslah seperti itu. Teruslah seperti itu. Maksudnya meskipun engkau diputuskan tetap nyambung. Meskipun engkau dibalas dengan kejelekan, tetap berbuat baik. Meskipun dia tidak peduli denganmu, engkau tetap harus peduli. Dan kalau engkau seperti itu terus, kata Rasul, maka Allah akan menolongmu di setiap kesulitan yang menimpamu. Kenapa demikian? Karena hakikatnya orang berbuat baik itu tidak membalas ridhonya manusia, tidak mengharap balasan dari makhluk. Jadi seandainya makhluk tidak membalas kebaikan dia, mafi syai', nggak ada masalah, karena dia mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang balas nanti. Tapi ini berat memang. Ya, berat enggak? Berat. Terkadang makanya ketika seperti itu terjadi, kata Syekh, Allah itu hendak menguji keikhlasanmu, hendak menguji keikhlasan panjenengan. Seberapa ikhlas sih panjenengan ketika berbuat baik itu? Berapa persen ikhlasnya karena Allah? Ataukah separuh karena Allah, separuh karena manusia? Oleh aku dijahatin, aku gak berbuat baik Atau full untuk Allah? Kalau full untuk Allah, mau di apapun balasannya oleh orang tersebut, dia tetap melakukan kebaikan. Sama seperti seorang anak yang berbuat baik pada orang tua, nggak dianggap sama orang tuanya. Ya toh, orang tuanya lebih mementingkan kakaknya atau adiknya. Yang mana kakak atau adiknya ini tidak peduli dengan dia. Yang peduli cuma si fulan aja. Tapi ternyata si fulan ini dianak tirikan sama orang tuanya, nggak dianggap kebaikannya. Maka kata Syekh, Allah hendak mengujimu seberapa ikhlas dirimu dalam berbuat baik kepada orang tua. Karena berbuat baik pada orang tua itu tidak mengharapkan balasan dari orang tua, tapi balasan dari Allah. Jadi meskipun orang tuamu gak nganggap kebaikanmu, tetap harus berbuat baik, karena engkau demikian dalam rangka mencari ridhonya Allah. Dan Allah sering menguji seorang hamba seperti itu. Saya pernah kasih contoh, atau saya lupa, ihram, pernah gak saya kasih contoh ini? Di dalam ihram itu dilarang memburu hewan buruan. Kalau orang udah ihram itu nggak boleh memburu hewan buruan, ya kan? Sebelum ihram memburu hewan buruan itu susah. Tapi ketika para sahabat sudah ihram, yang namanya hewan buruan itu lewat depan mata, ditangkap pakai tangan bisa. Sebelum ihram nggak ada hewan buruan. Setelah udah pakai pakaian ihram, hewan buruannya lalu lalang. Allah berfirman tentang keadaan para sahabat ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Hei orang-orang beriman, Allah hendak menguji kamu dengan hewan buruan yang bisa ditangkap dengan tanganmu dan bisa ditangkap dengan anak panahmu. Paham ya? Jadi ketika ihram malah banyak, tapi dia nggak boleh ngambil karena dia lagi ihram. Ketika sudah nggak ihram, tidak ada buruannya. Allah uji. Apa tujuannya? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling takut sama Allah. Orang kalau nggak takut sama Allah, dia nggak peduli ihram apa enggak, tetap berbuat kemungkaran, tetap melanggar
aturan-aturan umroh atau aturan-aturan haji, gak takut sama Allah karena ada kemudahan di situ untuk melanggar. Nah, Allah jadikan memburu binatang itu lebih mudah ketika ihram dibanding tidak ihram. Tapi tujuan Allah apa? Untuk mengetahui siapa di antara kalian yang ikhlas karena Allah, yang paling takut sama Allah. Nah, sama seperti pertanyaan panjenengan tadi Pak Samsul. Allah menguji panjenengan untuk mengetahui seberapa ikhlas sih panjenengan ketika berbuat demikian. Nah, berikutnya. Fadlan, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, yang dibebaskan budak ini apakah terikat hanya yang beriman atau orang kafir juga? Kemudian masalah susuan ini, kalau kita sekarang kan jarang menyusukan anak kita sama orang lain. Nah, Tapi misalkan ada yang ingin menyusukan, apakah tabiat orang yang disusu itu akan pengaruh orang lain? Kan orang-orang Baduy ini kan keras, terus sifatnya itu belak-belakan. iya. Apakah berpengaruh kepada anak-anak yang kita menyusukan? Barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan membebaskan budak di sini adalah budak yang beriman. Raqabatin mu'minatin. Dalam ayatnya atau dalam hadisnya pasti ada sambungan raqabah, budak mu'minatin yang beriman. Jadi orang kafir tidak masuk ke dalam keutamaan membebaskan budak. Meskipun bisa saja dibebaskan, terserah, ya kan? Karena tujuan awalnya membebaskan budak. Tapi yang masuk ke dalam pahala itu membebaskan budak yang beriman. Rasul mengatakan man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli udwan minan nar. Barang siapa yang membebaskan seorang budak yang beriman, maka Allah akan membebaskan dirinya di setiap anggota tubuh budak tersebut, anggota tubuhnya dari neraka. Paham ya? Setiap anggota tubuh budak yang dibebaskan, maka Allah bebaskan setiap anggota tubuh orang yang membebaskan budak tersebut. Syaratnya apa tadi? Budak yang beriman. Kemudian yang kedua tentang masalah susuan. Iya, memang terkadang itu bisa menjadi gen yang diwariskan. Makanya orang Arab tujuannya apa? Agar terwarisi gen-gen tadi itu yang pemberani dan kuat tadi itu. Makanya kita kalau menyusukan orang lain, menyusukan anak kita, itu kita cari kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Karena apa? Karena ketika menjadi darah daging kita, darah daging anak tersebut, maka dikhawatirkan ada sifat-sifat atau gen-gen yang buruk tadi itu yang bercampur dengan sifat-sifat anak kita. Nah, seperti itu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama cuma mau lebih berkaitan tentang Islam tadi melegalkan perbudakan karena ada 3 syarat. Orang terus pertama kan harus orang kafir ya Ustaz ya. Yang pertama jadi budak, atau yang kedua menebus dirinya, yang ketiga dibebaskan. Yang pertanyaan saya, apakah nomor 3 dibebaskannya budak itu juga mendapatkan pahala? Kan orang kafir saya menjelaskan yang mendapatkan pahala itu kan membebaskan budak orang tinggal Ustaz. Iya. Ya, ini yang saya kan orang kafir itu dibebaskan dari budak, apakah juga mendapatkan pahala? Terus yang kedua ada hubungannya yang silaturahim yang kemarin Pak Ustaz ya. Jadi Pak Ustaz menjelaskan yang dimaksud silaturahim adalah menyambung atau kita orang yang menzalimi kita menyambung silaturahim seperti yang Pak Ustaz tadi
Jelas dalam hadis, orang yang menghubungkan persaudaraan itu bukanlah orang yang memberi balasan, tetapi orang yang menghubungkan persaudaraan adalah orang yang jika kaum kerabatnya memutuskan hubungan maka ia menyambungnya. Ya, jadi pertanyaan saya itu, kalau kita membalas berarti kita tidak dapat pahala. Silaturahmi itu ya Pak Ustaz. Itu. Wa jazakumullahu khairan. Baik, yang pertama saya perjelas lagi. Jadi Islam datang itu bukan untuk melegalkan perbudakan, tapi membatasi atau mempersempit ruang perbudakan. Okay? Membatasi atau mempersempit ruang perbudakan yang sebelumnya bisa terjadi karena perang dan lain sebagainya. Maka dalam Islam hanya satu saja cara untuk bisa menjadi budak. Artinya kalau dia nggak berperang dengan kaum muslimin, maka dia tidak bisa menjadi budak. Jadi untuk membatasi ruang perbudakan dan untuk menghapus sistem perbudakan tersebut, tapi tidak secara langsung, tapi secara berangsur-angsur dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi itu, dengan cara kafaro dan lain sebagainya tadi itu ya. Nah, untuk yang dibebaskan budak, apakah bisa mendapatkan kebaikan dari membebaskan budak orang-orang kafir? Bisa. Setiap kebaikan yang kita lakukan baik kepada orang Islam maupun orang kafir, Allah balas kebaikan tersebut. Paham nggih? Tapi keutamaan membebaskan budak yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah membebaskan budak yang beriman. Membebaskan budak orang kafir ia mendapatkan pahala, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita membalas keburukannya, berarti kita nggak mendapatkan pahala silaturahim. Iya. Apakah kita dosa? Tidak juga. Ya, tidak juga dosa karena barangkali dia statusnya matlum, didolimi. Kalau status didolimi, maka dia memiliki dua pilihan, antara memaafkan atau berbuat baik dengan dia, atau dia membalas kedolimannya tersebut dengan kedoliman yang setimpal. Paham nggih? Ngomong kotor, ngomong jelek itu dosa. Tapi kalau ngomong jelek dalam rangka membalas kedoliman itu enggak dosa. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di juz 5, awal juz 5, sebelah kiri bagian atas. Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dulim. Allah tidak suka orang yang yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl. Allah enggak suka orang yang melontarkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jelek illa man dulim, kecuali bagi orang yang didolimi. Jadi bagi yang didolimi dia boleh membalas olokan tersebut. Kalau dia dilecehkan dia balas lecehannya tersebut. Boleh. Asalnya nggak boleh, tapi kecuali dia didolimi maka dia boleh. Tapi dia nggak dapat pahala apa-apa. Makanya di ayat lain dalam surah As-Surah sebelah kiri bagian tengah-tengah Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Tapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ada dua pilihan. Tapi kalau membalasnya ya nggak dapat apa-apa. Nah, kita ini kan tujuannya buat masuk surga, gitu kan? Jadi ya mau nggak mau namanya ego itu harus diturunin, ditundukkan. Karena memang masuk surga itu dengan cara menurunkan egoisme, menurunkan atau menundukkan hawa nafsu, itu caranya. Selama kita nggak menundukkan hawa nafsu ya nggak bisa. Tapi apakah boleh? Boleh saja. Mungkin status dia terdolimi. Tapi masalahnya kalau status dia tidak terdolimi, ya kenapa dia balas? Paham ya?
terakhir 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena waktunya juga sedikit, pertanyaannya yang sederhana saja. Nah, Tadi waktu kita mengamalkan zikir pagi dan petang atau zikir-zikir yang lain, apakah sebaiknya kita itu dalam keadaan berwudu atau boleh kapan saja? oh, nah. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Untuk zikir itu tidak dipersyaratkan dengan berwudu. Demikian juga tidak dipersyaratkan untuk menghadap kiblat. Demikian juga tidak dipersyaratkan untuk menutup aurat. Seperti perempuan tidak perlu dia pakai jilbab untuk berzikir. Paham nggih? Sebagaimana Al-Qur'an kan termasuk zikir. Nama lain Al-Qur'an adalah ad-dzikr. Inna anzalnahu dzikra. Nama lain Al-Qur'an adalah ad-dzikr. Maka Al-Qur'an ini kitab zikir yang paling utama. Sebaik-baik zikir ya Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an. Demikian juga dengan Al-Quran, tidak dipersyaratkan untuk berwudu, tidak dipersyaratkan untuk menghadap kiblat, tidak dipersyaratkan untuk menutup aurat secara sempurna. Ingat ya, secara sempurna. Jadi saya terbuka sedikit nggak ada masalah. Yang penting tidak vulgar gitu, tidak. Itu tidak dipersyaratkan. Tapi itu masuk ke dalam adab. Dan itu Al-Quran gitu. Nah, tapi kalau dzikir ini di bawahnya Al-Quran. Jadi panjenengan tanpa bersuci pun tidak masalah. Dan bisa dikatakan termasuk adab, ya termasuk adab juga. Tapi penekanan adabnya itu tidak seperti atau tidak sekuat penekanan adab terhadap Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu hubungannya dengan kalamullah. Kalau dzikir dia bukan kalamullah. Paham nggih? Dikit bukan kalamullah, tapi Al-Quran dia kalamullah, maka adab-adabnya ditekankan. Tapi kalau dikir, ya ada adab-adabnya sama seperti Al-Quran, tapi dia tidak terlalu ditekankan. Artinya kapanpun panjenengan bisa berzikir. Makanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran di akhir juz 3 sebelah kanan bagian bawah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala rabbihim yatafakkarun, yaitu orang-orang yang benar ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah bagaimana? Qu'udan ketika duduk, kemudian ketika berdiri dan ketika berbaring. Tidak dipersyaratkan untuk berwudu ketika itu. Jadi kapanpun bisa berzikir. Makanya ada yang namanya zikir mutlak. Ada namanya dzikir muqayyad. Kalau dzikir setelah sholat ini muqayyad, dia nggak boleh ditambah-tambahin. Tapi kalau dzikir yang sifatnya mutlak, misalkan boleh panjenengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna di luar bulan Ramadan boleh, karena dia mutlak. Paham nggih? Nah seperti itu. Atau dzikir yang seperti di malam Allahumma hasibni hisaban yasira, sebanyak-banyaknya boleh, karena dia mutlak. Doa dzikir sama jadi satu. Itu nggih. Nah, wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi bismillah minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.